Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Muhaikal. Saya akan menjelaskan tujuan pendidikan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qalla rabbuka ila malaika inna ja'ilul fil ardi khalifatan qallu aj'ul fiha ma yufsidu fiha wa yasfidu dimma wa anha nasubbihu bidyabika akuddisu laka qallu inni alamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berjalan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Difirman, sesungguhnya akan mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ketiga, malaikat bertanya kepada Allah, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini, padahal manusia adalah makhluk yang sering menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Yang keempat, malaikat adalah ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih dengan memuliakan dan mensucikan Allah. Yang kelima, Allah lah yang mengatur semua urusan di muka bumi ini, termasuk manusianya, dan setiap manusia adalah khalifah. Allah SWT memerintah kepada Rasulnya agar mengingat apabila yang dikatakannya kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menggantikan Allah di dalam menjalankan hukumannya di bumi. Dan malaikat bertanya-tanya karena kekhawatiran mereka, jangan-jangan khalifah ini akan menjadi makhluk yang suka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat ingkar dan maksiat, seperti golongan makhluk dari bangsa jin yang melakukan apa yang mereka khawatirkan itu. Maka Allah SWT memberitahukan, Dia mengetahui banyak hikmah dan masalah yang tidak mereka diketahui. Dijelaskan juga pada ayat ini bahawa malaikat merasa heran karena manusia akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ini dijadikan sebagai khalifah, sedangkan para malaikat merupakan makhluk Allah yang senantiasa bertasbih dan memuliakan Allah. Adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut. Yang pertama, kewajiban bertanya bagi orang yang tidak tahu kepada orang yang lebih tahu. Yang kedua, tidak boleh menghadir orang yang bertanya, tetapi sebaliknya bertanya itu dijawab atau dialihkan kepada yang lain dengan lemah lembut. Pelajaran yang dapat ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Satu standar atau ukuran untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik harus memiliki rasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia, terutama dalam hal berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling bertegur sapa, saling membantu, bertanya jika tidak tahu agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan berkata dengan lemah lembut ketika ditanya oleh orang lain. Tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam proses belajarnya. Bahkan jika peserta didik sulit untuk melakukan tanya jawab, guru harus pandai-pandai memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik agar mereka berani untuk mengeluarkan suaranya. Akan tetapi dalam tanya jawab juga harus memperhatikan etika dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan. Misalnya bertanya kepada orang tua, guru maupun orang yang lebih tua, dalam bertanya harus menggunakan suara yang lembut dan dengan bahasa yang baik dan sopan. Begitu juga sebaliknya ketika ditanya oleh orang yang lebih muda, sebaiknya dalam menjawab pertanyaan dengan lemah lembut. Jika tidak bisa menjawab, maka alihkan pertanyaan tersebut kepada orang yang lebih tahu dengan cara yang sopan pula. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, wajib bertanya apabila tidak tahu kepada orang yang lebih tahu, dan dalam menjawab pertanyaan dari orang lain tidak boleh menghadikinya. Sebaliknya, pertanyaan itu dijawab atau dialihkan kepada orang lain dengan lemah lembut.
Tujuan pendidikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Tujuan pendidikan Islam seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah sebagai realisasi dalam keimanan yang diwujudkan dalam amaliyah untuk mencapai derajat orang yang bertawakal sisinya. Kemudian juga Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan tugasnya. Khalifah dituntut menjadi sifat-sifat Allah, bagian dari karakteristik kepribadian untuk mendukung terwujudnya kemakmuran. Pengabdian dan ketawakal kepada Allah merupakan jembatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berikut perilaku yang sesuai dengan kandungan ayat 30 surah Al-Baqarah. Sebagai pemimpin di muka bumi, kita harus menjaga dan mengeratkan bumi kita dari kehancuran seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menerbang hutan sembarangan dan tidak melakukan pencemaran udara lainnya. Umat muslim yang beriman harus menjaga diri agar tidak merusak bumi dan melanjutkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi, seperti tidak memulai peperangan antara umat manusia atau dengan makhluk Allah lainnya. Apabila ada perselisihan pendapat, maka kita harus bermusyawarah sebagai firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159. Ketiga, kita jangan sombong apabila mengetahui sesuatu, karena hal yang kita tahu hanya sedikit dari ilmu Allah yang memberikan kepada kita. Tujuan pendidikan berdasarkan hadis Abdul Daud. Hadat huna Ma'dul bin Yushadat Lana hadbal Abdal al-Rahmana bin Mahdi hadat hana Abu Sufyan in Abi Tahib in minum Abi Sahib in Abi Dahirim Qalqali sallallahu amma haituma kun tabi al-isra al-hasana tamhuma wa khaliq al-nas bikhal hasan. Mahmud bin Yashar memberitahu kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahu kami, Abu Sufyan memberitahu kami, atas otoritas Habib bin Abi Talib, atas otoritas Maimun bin Abi Syaib, atas otoritas Abu Zam. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, takutlah kepada Tuhan dimanapun anda berada, dan ikuti kejahatan dengan perbuatan baik yang menghapuskannya, dan ciptakan orang-orang yang berakhlak baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tujuan pendidikan Islam berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 dan tujuan pendidikan berdasarkan hadis Abu Daud. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi